Anda kembali di Bitalk, Saudara. Saya ke Pak Kus dulu. Ini di segmen terakhir, Pak Kus. Bagaimana upaya dari pinjol legal untuk mempercepat akses dalam operasional supaya tidak kalah dari pinjol ilegal yang seperti disebutkan sama Mas Cipta tadi? Iya, kami di industri melakukan suatu yang namanya capacity building sertifikasi ya, dan terus-menerus melakukan improvement bagaimana agar proses yang dilakukan oleh pinjol yang terdaftar berizin OJK ini semakin handal ya. Sebenarnya kita sudah sangat handal ya Mbak ya. Teknologi yang dimiliki oleh pinjol ilegal itu juga dimiliki oleh fintech terdaftar berizin OJK. Bedanya hanya kami itu harus comply dengan aturan-aturan terkait dengan KYC. Jadi kita harus dari awal harus kenali bahwa jangan sampai peminjam fiktif masuk meminjam di platform kami. Maka kami harus mengadopsi teknologi eKYC. Kemudian juga kami menggunakan digital signature, ya, digital signature. Kemudian juga menggunakan digital payment juga. Kemudian termasuk juga credit scoring. Nah, credit scoring ini yang membedakan kami dengan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal itu katakanlah kalau ada 100 yang masuk mengajukan pinjaman, bisa jadi 100-nya disetujui. Kalau di kami harus menggunakan credit scoring ya, credit scoring, layanan credit scoring yang juga berizin di OJK. Sehingga apa? Dari yang mengajukan 100 bisa jadi yang di-approve hanya 50 gitu ya. Karena apa? Karena kita memberikan pinjaman dengan menganalisa bahwa yang diberikan pinjaman itu akan mengembalikan pinjamannya. Jadi itu salah satunya. Nah, sehingga salah satu tantangan yang kami lihat ke depan adalah bagaimana membuat supaya customer due diligence ya, proses customer itu dari awal sampai cairnya pinjaman, itu prosesnya, biayanya atau waktunya menjadi semakin cepat. Kalau ini bisa waktu secara cost juga terus improve, kami yakin juga akan semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Baik, itu harapan kita bersama. Saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, ini pertanyaan terakhir saya untuk regulator. Dalam waktu dekat ini, apa langkah extraordinary yang akan dilakukan oleh SYI supaya tidak ada lagi kabar-kabar, seperti misalnya ada yang bunuh diri karena terjerat pinjol, ada yang sampai depresi dan segala macamnya? Ya, tentu kami memperkuat 3 hal ya, sesuai dengan pernyataan bersama yang sudah ditandatangani 5 kementerian lembaga pada tanggal 20 Agustus lalu. Yang pertama adalah memperkuat literasi keuangan dan juga sesuai dengan arahan Presiden juga literasi digital tentunya kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa sangat berbahaya apabila mereka mengizinkan orang lain bisa mengakses data-data pribadi mereka. Kemudian juga merespon secara cepat pengaduan dari masyarakat dan memberikan solusi bagi mereka. Dalam hal masyarakat kita saat ini sudah terlanjur terlibat di dalam pinjol ilegal dan tidak mampu bayar, tentu kami menyampaikan beberapa solusi. Dan kita harapkan masyarakat tidak menutup utang dengan meminjam utang baru dengan gali lubang tutup lubang tadi. Dan juga kami yang ketiga adalah mengenai penegakan hukum tentunya. Penegakan hukum. Kami sangat mendorong penegakan hukum karena bagaimanapun juga efek jerah pada pelaku ini sangat penting. Oleh karena itu jangan ragu masyarakat yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke polisi. Ya, baik. Saya ke Mas Cipta sebagai penutup, apa kesimpulan yang bisa ditarik dari redaksional? Ya, pertama sebenarnya kita sudah diskusi bahwa kita punya banyak pekerjaan ya selain literasi, pencegahan dan sebagainya. Tapi mungkin ada 2 hal sih untuk penutup itu. Satu, kalau terkait yang legal sendiri atau fintech legal, P2P legal, memang sepertinya revisi POJK 77 mendesak ya. Karena di situ ada soal permodalan, mungkin yang paling utama permodalan yang masih rendah 2,5 miliar mungkin bisa ditingkatkan karena permodalan itu menjadi kunci untuk profesionalisme, tadi mungkin tata kelola yang lebih baik termasuk adopsi teknologi. Juga sebenarnya karena kita butuh edukasi yang luas dan itu butuh dana gitu ya, satu ya. Itu yang kedua, secara umum kita harus menyadari bahwa penyelewengan pinjol itu salah satunya memang karena ada permintaan real dari masyarakat. Nah, tentu saja selain dari fintech, pemerintah harus lebih banyak mendorong akses-akses yang lebih mudah pinjaman untuk masyarakat. Misalnya mestinya ya ini menjadi momen untuk dorong PPR,
mungkin koperasi-koperasi, lembaga pembiayaan mikro, yang sebenarnya real itu selama ini sudah ada di dekat dengan masyarakat. Tapi bagaimana juga mereka kemudian mungkin bisa mengadopsi teknologi sehingga bisa melengkapi kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya juga lebih terlindungi masyarakat karena sudah jelas berizin mereka ini. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Memang kita masih punya tugas yang sangat banyak ya, terutama soal literasi tadi. Satu sisi memang pemerintah regulator terus melakukan berupaya agar masyarakat teredukasi dengan baik, tetapi tentu saja dari masyarakat juga harusnya punya kesadaran pikir matang sebelum ngutang. Jangan sampai nanti terjerat ujung-ujungnya stres sendiri begitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya sudah berbagi pada malam hari ini, kepada Pak Tongam Lumban Tobing, Ketua Tim Satgas Waspada Investasi. Terima kasih Pak Tongam telah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan tugasnya supaya kita sama-sama berantas pinjol ilegal yang sudah sangat meresahkan. Kemudian Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia FPI, Pak Kuseriansah. Selamat malam, terima kasih banyak telah bergabung menjelaskan. Semoga fintech legal juga bisa lebih dalam lagi menjangkau masyarakat kelas bawah. Dan tentu saja kepada Mas Cipta, wartawan Sinar Kontan atas pandangan redaksionalnya. Dengan demikian saudara, saya masih Targan undur diri mewakili semua teman-teman yang bertugas pada malam hari ini. Pamit, sampai jumpa Selasa depan.